I'm not sure anybody under 185 pounds in the UFC or in the world can beat that man. Ultimate Fighting Championship atau UFC merupakan arena bagi para petarung terbaik yang ada di planet ini. Siapapun yang datang ke sana adalah para petarung pilihan yang memiliki skill bertarung di atas rata-rata manusia normal. Mereka datang dengan motivasi yang beragam, mulai dari uang, ketenaran, pembuktian diri, ataupun hanya untuk hobi semata seperti Sultan Armenia ini. Namun, itu adalah motivasi permukaan saja bagi para petarung. Karena pada kenyataannya, ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki bakat dan determinasi yang lebih daripada yang lainnya, tentu legacy adalah hal yang mereka kejar. Karena dengan legacy yang bagus, seorang fighter bisa mendapatkan uang, ketenaran, dan juga gengsi yang hebat. Bahkan ketika fighter tersebut pensiun dan meninggalkan olahraga ini, legacy mereka masih akan dibahas oleh publik karena masih ada sisa kejayaan tanpa mereka perlu bertanding lagi. Selamat datang di segmen Profile, di mana dalam segmen ini kita akan membahas dua sosok legenda UFC yang namanya semakin harum padahal mereka sudah tidak ngapa-ngapain. UFC White House Freedom 250 adalah event terbesar di UFC sejauh ini di tahun 2026, di mana event tersebut berlangsung spektakuler dan penuh kejutan. Spektakuler di sini ditunjukkan dengan semua pertandingan di kartu ini berakhir finish KO dan TKO. Dan kejutan ditunjukkan karena sajian main event dan co-main event berhasil dimenangkan oleh sang underdog. Alex Pereira yang digadang-gadang oleh para pandit dan media sebagai calon triple champ pertama di UFC, di luar dugaan tampak sama sekali bukan tandingan fighter elite kelas berat seperti Ciryl Gane, dan langsung memadamkan hype buatan dari nominasi perdebatan The GOAT. Sedangkan kejutan terbesarnya tentu datang dari petarung yang katanya adalah petarung dengan bakat terbaik di era ini, yaitu si paling dewa, maksud saya si El Matador Ilia Topuria, yang dipermak ulang oleh Justin Gaethje, sekaligus menghancurkan hype Topuria sebagai salah satu petarung terbaik di era ini. Pujian tentu datang pada Ciryl Gane dan Justin Gaethje karena mereka telah menjadi juara di event UFC paling memorable ini. Tapi ada dua nama yang kembali viral dan mendapatkan respect yang lebih tinggi dari mereka berdua, padahal mereka hanya ngopi santai saja. Tapi mereka berdua seolah menunjukkan bahwa there are levels in this game. Mereka adalah sang GOAT Jon Jones dan the most dominant fighter of all time, Khabib Nurmagomedov. Who is the GOAT? I think if you look at Jon Jones' early career, right? Jon Jones wins the title in 2011 and from then on has fought more fights as championship fights than he has other fights. So he's the most accomplished for sure. Beats Mauricio Shogun Rua, who's a legend. And then the way he dominates all these other fighters, up until you get to Alexander Gustafsson, you could make the argument that he had a similar career. You could make the argument, like if you look at what he did, Jon didn't lose any rounds. Jon was smashing people. You look what he did to Rashad Evans. Look what he did to Rampage Jackson. Look what he did to Lyoto Machida. Look what he did to everybody. You look at the way he beat Daniel Cormier in the first fight. Took him down. Like, who the fuck takes Daniel Cormier down, right? And then you look at him in the second fight. Even though it was ruled a no contest, we know what the fuck happened. He head kicked him and stopped him. You know, it was spectacular. Pertama, mari kita bahas Jon Jones. Untuk legasinya kita tidak usah denial lah ya, bahwa secara resume, terutama dalam championship fight, Jon Jones adalah yang terbaik sepanjang masa. Namanya kembali viral ketika Ciryl Gane berhasil meng-TKO Alex Pereira, padahal Ciryl Gane sama sekali bukan tandingan Jon Jones saat Jon Jones berhasil menguncinya dengan tampak relatif mudah di ronde pertama. Hal ini berawal dari statement dari Dana White untuk mempromosikan Alex Pereira, di mana ia mengatakan bahwa jika Alex Pereira berhasil mengalahkan Ciryl Gane, maka Pereira akan menjadi the GOAT menggantikan Jon Jones. Padahal kita semua tahu bahwa selama ini orang yang paling vokal bersuara bahwa Jon Jones adalah the GOAT adalah Dana White sendiri.
Dan kekalahan Alex telah menjadi bukti bahwa untuk masuk jajaran The Gold bukanlah hal yang mudah. Karena itu Jon Jones mengunggah video tanpa kata-kata, tapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa ada level dari permainan ini. Ya, saya tahu bahwa Jon Jones memang tidak pantas dijadikan sebagai role model berkat attitude-nya di luar oktagon yang kontroversial, seperti kasus tabrak lari, kasus KDRT, hingga mengemudi dalam kondisi mabuk. Dalam oktagon pun, Jon Jones juga sering dihujat karena beberapa aksinya yang dianggap kotor, seperti sering colok mata, hingga pernah menggunakan steroid saat melawan Daniel Cormier. Publik MMA pun masih sering mengolok-olok Jon Jones yang dianggap kalah dari Alexander Gustafsson dan Dominic Reyes. Yaitu memang kontroversial sekali sih, terutama Dominic Reyes, yang menurut orang awam seperti saya pun menganggap Jon Jones seharusnya kalah. Tapi kalaupun memang Jon Jones kalah dari dua orang itu, dia masih mengoleksi 14 kemenangan pertandingan sabuk, yang mana rekor itu sangat sulit untuk disamai di era ini. Memang betul ada banyak parameter yang digunakan untuk menilai The Gold, tapi jika parameternya murni jumlah pertahanan sabuk, maka tidak ada perdebatan bahwa Jon Jones adalah The Gold. Dari sisi skill dan bakat bertarung pun, Jon Jones juga sangat superior, di mana hal itu dikatakan langsung oleh ayah Khabib, yaitu almarhum Abdulmanap Nurmagomedov, di mana Jon Jones menerima bakat alami hadiah khusus dari Tuhan yang tak dimiliki oleh fighter manapun. Dan ini juga semakin menunjukkan bahwa jika dulu Alex Pereira melawan Jon Jones di kelas berat, maka sepertinya hasilnya sudah sangat jelas. Джон Джонс – это подарок судьбе от Бога, а не от Грега Джексона. Грег Джексон хороший тренер по ударной технике, не путайте эти две вещи. Джон Джонсон, мы знаем, это номер один среди бойцов. Может быть, не в поведении, может быть, законом, может быть, не с этим. Я уверен, что он и в тяжах разнесет первую пятерку, кроме двух человек под сомнением. Кроме двух человек. Остальные в тяжах он разнесет. Это лично мое мнение, как специалист. Nama kedua yang kembali viral setelah UFC White House tentu adalah Khabib Nurmagomedov. Petarung yang akrab dipanggil Khabib Nurmagomedov ini sebenarnya adalah fighter yang sangat diinginkan oleh Dana White untuk tampil di White House, karena presiden satu ini sangat menyukai adegan Khabib menyiksa lawannya. Khabib kembali viral karena banyak kreator yang mereview pertandingan Justin versus Topuria menampilkan quote perkataan Khabib bahwa Justin hits like truck, untuk mengingatkan bahwa pukulan Justin adalah pukulan tersakit yang pernah ia terima. Dan kita tahu bahwa wajah Ilia Topuria benar-benar hancur lebur oleh pukulan Justin dan memaksanya untuk istirahat total selama 6 bulan. Dan memang hobi dari Justin adalah membuat wajah lawannya berdarah hebat, seperti Tony Ferguson, Paddy Pimblett, Rafael Fiziev, hingga Dustin Poirier. Seketika banyak fans UFC yang langsung mengingat laga Khabib versus Justin, di mana Khabib berhasil mengalahkan Justin tanpa meneteskan darah. Jangankan darah, lecet pun tampak tidak terlihat. Memang betul MMA tidak bisa dimatematika-kan, tapi tampaknya selain fanboy Ilia Topuria, fans UFC pasti setuju bahwa Ilia Topuria tak akan percaya bisa menghancurkan Khabib seperti klaimnya beberapa bulan lalu. Topuria dengan sangat percaya diri awalnya mengaku mampu mengalahkan Makhachev dan Khabib sekalipun jika diberi kesempatan. Dan itu membuat banyak fansnya percaya bahwa Ilia Topuria adalah match up yang buruk buat Khabib. Tapi jika pukulan andalannya tak mampu merobohkan Justin Gaethje versi tua, lalu bagaimana bisa ia bermimpi bisa menidurkan Khabib dengan tinjunya, di mana prime Justin Gaethje saja tak mampu melukai wajahnya. Dan saya tidak melihat bagaimana Topuria bisa selamat dari takedown dan grappling Khabib, di mana tubuh Topuria terlalu kecil dan skill grapplingnya masih di bawah Khabib. Itulah kenapa sekalipun kalah,
Justin Gaethje merasa bangga menjadi lawan terakhir Khabib. Dan sebuah statement yang terkenal dari Justin pun kembali viral, di mana saat itu Justin mengatakan bahwa ia yakin tidak ada satupun petarung di bawah 185 pounds di dunia ini yang bisa mengalahkan Khabib Nurmagomedov. Artinya menurut Justin, Khabib bisa saja naik ke kelas welter dan mengalahkan Kamaru Usman jika ia mau. Pendapat Justin ini valid karena Justin berlatih bersama Kamaru. Tapi karena Khabib adalah orang yang loyal pada kawan, sekaligus mereka di bawah naungan manajemen yang sama, maka Khabib tak pernah ingin naik kelas, dan ditambah ia harus pensiun dini demi menuruti permintaan ibunya. Secara resume pertahanan sabuk, jelas Khabib bukanlah yang terbaik karena hanya mempertahankan 3 kali. Tapi dari sisi dominasi di oktagon, di mana ia tak hanya selalu menang, tapi menang dengan cara yang mutlak hingga tak pernah berdarah, menjadikan Khabib sebagai petarung paling dominan yang pernah ada di UFC. You know, he has a great jab. His jab is so effective because of his level changes. I mean, you gotta almost pull your hips back anytime he's changing levels. You know, I could have fought him a different way and tried to really stand my ground and not move like I did. You know, you'll never know. I'll never know. But I will move on and keep working and push on to the next one. I'm not sure anybody under 185 pounds in the UFC or in the world can beat that man. Demikian segmen profile kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan ulasan tersebut? Oh iya, jika teman-teman memiliki request tentang fighter siapa yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Dan nantikan terus informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC di kanal MMA Discourse. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.